Shalom, selamat malam pemirsa dimanapun berada. Mungkin selamat sore untuk di Indonesia bagian Barat. Saya di Indonesia bagian Tengah. Saya selamat malam. Yang di Indonesia Timur mungkin ada yang mengikuti juga. Selamat malam, baik yang ada di platform YouTube, Instagram ataupun Facebook. Selamat berjumpa kembali dan juga yang di dalam Zoom ini. Selamat berjumpa kembali di dalam program aspek kehidupan yang diselenggarakan oleh Yayasan Jeni secara Alkitab dengan tema 4 dukungan psikologis yang akan kita gali begitu banyaknya dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 5. Kita boleh belajar banyak-banyak hal. Saya percaya kita mungkin nggak pernah terpikir ya tentang apa yang ada di dalam kejadian ini. Kalau baca selewat, cuma silsilah, cuma cerita si Kain Habel ini, tetapi biarlah di dalamnya kita boleh belajar, ada hal-hal lain yang bisa kita gali. Kita akan belajar, sangat menarik. Kita akan belajar hal ini, dan saya saat ini sebagai moderator menggantikan Ibu Marieta Abdi, karena Ibu Marieta Abdi sedang ada kesusahan di mana anggota jemaatnya ada yang meninggal, jadi beliau tidak bisa untuk memimpin acara ini, tetapi biarlah siapapun juga yang memimpin, kita tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan kita tahu bahwa ini harus terselenggara untuk hormat dan kemuliaan namanya. Ini adalah materi yang ke-20. Nah, biarlah Bapak Ibu, siapapun juga pembina rohani, gembala-gembala, atau pengajar, atau guru-guru bimbingan, kesiswaan, yang mengikuti ini boleh diberkati. Ini boleh menjadi satu petunjuk penolong untuk menolong setiap orang yang dilayani, ya, baik anak-anak remaja, orang tua. Saya percaya ini akan sangat memberkati Bapak Ibu. Baik, untuk memulai acara ini kita akan memulai di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah, yang baik ini Tuhan, di mana kami boleh Tuhan menghadiri penyelenggaraan daripada aspek kehidupan ini Tuhan, dengan tema pelajaran 4 dukungan psikologis dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 5 yang akan dibawakan Ibu Grace Sumilat, sarjana musik gereja. Kami bersyukur untuk saat dan waktu yang baik ini. Kami bersyukur Ibu Grace dalam keadaan yang sehat dan baik juga. Kami bersyukur dalam keadaan yang semuanya baik. Dan kami mau memulai pengajaran ini Tuhan, pelajaran ini kami boleh belajar. Beri kami telinga, hati seorang murid Tuhan untuk mau belajar dan mendengar. Dan biarlah Tuhan diberikan hikmat pengertian sehingga kami menangkap setiap pengajaran yang diberikan. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Bila ada pengertian yang kurang Tuhan, jelas boleh Tuhan disingkapkan pada saat pengajaran ini, dan kami boleh jadi mengerti. Dan apabila ada orang-orang yang sedang di dalam masalah kegelapan dan segala macam yang butuh jalan keluar lewat daripada pengajaran ini, boleh Tuhan ada pemulihan pertolongan yang daripada-Mu. Tuhan memberkati setiap pemirsa, baik yang di Zoom, di YouTube, di Instagram maupun di TikTok Tuhan, di Facebook Tuhan. Engkau akan juga Tuhan bekerja di setiap platform ini Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus bekerja Tuhan, menguasai setiap channel, setiap jaringan Tuhan, setiap sinyal-sinyal Tuhan, listrik Tuhan, peralatan-peralatan prasarana yang dipakai semuanya Tuhan sucikan, kuduskan, supaya tidak ada halang dari awal sampai akhir. Semua suara Tuhan boleh berjalan mulus Tuhan, dan tidak ada gangguan mati listrik, sehingga Tuhan semua selesai tepat pada waktunya dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Baik Tuhan, urapi Ibu Grace yang akan menyampaikan dengan urapan dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga Tuhan hanya Roh Kudus saja yang berbicara dalamnya, dan kami boleh diberkati karenanya. Kiranya Tuhan urapan dan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan pembicara maupun yang pendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan, yang juga setiap orang yang bekerja di balik layar, kiranya Engkau memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, dan membalas dengan berlipat kali ganda apa yang sudah dilakukan mereka untuk penyelenggaraan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur karenanya. Haleluya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu,
Di sini pembicara kita sudah hadir, itu adalah Ibu Grace Sumilat, sarjana muda musik gereja. Bagi Bapak Ibu yang baru pernah ikut, mungkin ingin mengetahui profil beliau, silakan kunjungi website daripada Jenis Cara Alkitab. Bapak Ibu akan melihat profil beliau dan juga keseluruhan pengajaran-pengajaran yang sudah pernah diajarkan di Jenis Cara Alkitab ini, di platform ini. Bapak Ibu akan mendapatkan banyak materi yang berguna dan sangat-sangat memberkati. Silahkan kunjungi website kami Jenis Cara Alkitab di www.jeniscara. Baik, Bapak Ibu, kita tidak lama-lama lagi, kita akan memulai saja pengajaran ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Grace Sumilat. Iya, Shalom, baik. Shalom, terima kasih Bu Ingrid. Di tengah segala kesibukannya juga ada acara keluarga. Bu Ingrid mau menggantikan Bu Marta yang hari ini berhalangan karena ada kedukaan, begitu. Shalom Pak Dodi, Bu Angelia, shalom Pak Junior, Pak Edi ya. Puji Tuhan, hari ini kita melanjutkan materi. Sudah terlanjur diberi judul 4 dukungan psikologis dari kitab Kejadian 1 sampai 5. Padahal materi yang 4 dukungan psikologis itu sudah tersampaikan minggu lalu ya. Kadang-kadang saya memprediksi antara judul dengan kelas itu kurang presisi, kurang tepat ya. Karena ini baru pertama kali saya mengajarkan. Jadi saya juga nggak tahu tepatnya kira-kira ini selesainya batasnya sampai mana. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Saya akan mengulang sedikit tentang 4 dukungan psikologis di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai 5. Iya. Jadi saya akan memberikan pengulangan sebentar ya. Oke. Jadi kita mempelajari aspek 38 aspek kehidupan manusia sampailah pada keluarga rohani dan juga keluarga inti. Kemudian kita minggu lalu sudah mempelajari 4 dukungan psikologis dari keluarga inti dan keluarga rohani, yaitu waktu kebersamaan yang intens dengan keluarga. Itu dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kalau dipikir-pikir ayat ini aneh ya, karena kan Adam dan Hawa nggak punya mertua ya. Kok bisa mereka Adam meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan Hawa ya kan. Jadi ayat ini bukan hanya untuk Adam dan Hawa, tetapi untuk semua umat manusia. Di situ ada perintah Tuhan untuk suami istri itu tinggal bersama adalah memberikan waktu kebersamaan yang intens dengan keluarga. Berikutnya adalah sentuhan kasih sayang, di mana Tuhan sendiri yang melepaskan baju yang dibuat dari daun ara dan membuat pakaian itu dan mengenakannya langsung kepada manusia. Di situ ada sentuhan, di mana Tuhan memakaikan baju pertama kepada manusia yang dibuat oleh Tuhan. Berikutnya adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Itu adalah menggerakkan gelora cinta. Itu juga sentuhan kasih sayang suami istri. Kalau untuk kita anak-anak ya kasih sayang dari orang tua, belayan kasih sayang. Ada nggak di Alkitab dibahas belayan kasih sayang? Ada ya. Elisa itu sebelum dia pergi mengikuti Elia itu dicatat dalam Alkitab. Dia mencium dulu papa mamanya ya. Itu sentuhan fisik ya, kasih sayang. Berikutnya adalah emosi yang sehat. Anak-anak yang lahir dengan orang tua yang memiliki penguasaan emosi yang baik, orang tua yang mengajarkan anak-anak menguasai emosinya dengan baik, kelak anaknya bertumbuh bisa memiliki keterampilan kecerdasan emosi di masyarakat. Berikutnya adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini adalah anak-anak yang diajari berinteraksi secara sosial di dalam rumah dengan baik, maka akan memiliki keterampilan sosial yang luar biasa kelak ketika mereka dewasa dan terjun di masyarakat. Baik, ini batasnya. Lalu kita akan masuk ke pelajaran hari ini, yaitu 4 dimensi kecerdasan sebagai dimensi manusia dalam 38 dimensi. Itu adalah dimensi yang ke-19, 20, 21, 22. Kenapa? Karena ada IQ, EQ, MQ, dan SQ. Intelligent quotient, emotional quotient, moral quotient, dan spiritual quotient. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang pengen belajar lebih dalam tentang human quotient yang didasari oleh takut akan Tuhan, coba ikuti di Jenius Cara Alkitab, ketik human quotient, itu ada 10 sesi ya, membahas lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat ternyata
4 dimensi kecerdasan ini juga didapatkan di dalam pondasi yang diberikan oleh setiap keluarga yang dinamakan pondasi takut akan Tuhan. Karena kalau kita pelajari di Alkitab, semua dimensi kecerdasan ini memiliki dasar atau pondasinya, yaitu takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan tuh IQ. Orang bodoh tuh lawan dari orang yang memiliki EQ. Hikmat itu SQ. Didikan itu MQ, moral quotient. Jadi dasarnya dari IQ, EQ, MQ, dan SQ itu apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ditanamkan di mana? Di keluarga inti dan di keluarga rohani. Jadi kita lihat, ternyata kita akan lihat ayat-ayatnya ya. Kejadian 2 ayat 19. Bisa minta tolong Bu Ingrid bacakan Kejadian 2 ayat 19. Baik, Bu. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu memberi PR kepada Adam untuk memberi nama. Itu melibatkan IQ. Ya, itu akan melibatkan IQ. Jadi memberi nama binatang tuh nggak asal-asalan ya. Itu kan ada klasifikasinya. Oh, ini binatang malam. Oh, ini binatang darat. Oh, ini binatang buas. Oh, ini binatang melata. Oh, ini binatang amfibi. Oh, ini binatang berkuku belah. Oh, ini binatang ternak. Ya, dan seterusnya. Itu ada klasifikasinya ya. Seperti pelanduk, itu sebenarnya keluarga daripada gajah. Dia masih satu ordo dengan gajah, makanya dia disebut binatang terkecil. Padahal kalau kita pikir ya, kecil itu kan semut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di ilmu pengetahuan, betul, pelanduk itu binatang terkecil karena dia di dalam keluarga gajah, dia yang paling kecil. Kenapa bisa seperti keluarga gajah? Karena ya kita nggak tahu ya ciri-cirinya apa kok bisa dia termasuk dalam keluarga gajah, pelanduk ini. Gitu ya. Kita lihat. Jadi ketika manusia memberi nama binatang, itu memberi nama tiap-tiap makhluk yang hidup itu membutuhkan IQ, membutuhkan kecerdasan kognitif, membutuhkan kecerdasan intelligent quotient. Ya. Berikutnya kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Kejadian 2 ayat 15. Baik, Bu. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya, terima kasih Bu Ingrid. Mengusahakan dan memelihara itu butuh IQ ya. Ya misalnya kasih pupuk, misalnya memangkas daun-daunnya yang udah terlalu lebat supaya buahnya bisa lebih banyak lagi. Misalnya kapan harus dipanen, misalnya bagaimana caranya supaya penyerbukan itu terjadi dan lain sebagainya ya. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu butuh kecerdasan, nggak bisa. Itu kalau tanpa kecerdasan nggak mungkin ya. Kalau kita nggak pakai kecerdasan, tamannya bisa ancur-ancuran ya kan. Lalu nggak akan menghasilkan buah-buah yang keren. Lalu kita lihat berikutnya adalah EQ. Apakah ada emotional quotient di kitab Kejadian pasal 1 sampai 5? Kita lihat Kejadian 3 ayat 10. Minta tolong Bu Ingrid bacakan. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, takut ini adalah salah satu emosi manusia, yaitu adalah emosi negatif akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, mulai manusia mengenal rasa takut. Ya, takut itu adalah ekspresi dasar di antara 4 ekspresi ya. Takut, senang, sedih. Satu lagi apa saya lupa, ada emosi dasar manusia, salah satunya adalah takut. Dan takut itu adalah emosi negatif pertama yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 5.
teristimewa tercatat di Kejadian 3 ayat 10 ini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ada ekspresi takut, ada ekspresi bersembunyi kayak gitu. Jadi itu yang menjadi sorotan kita, bahwa manusia harus memiliki kecerdasan emosi. Gimana caranya? Nanti kita akan pelajari lebih mendetail lagi di materi berikutnya. Berikutnya kecerdasan moral quotient. Apakah moral quotient ada di dalam Alkitab? Kejadian 1-5. Kita lihat Kejadian 5 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Jadi Adam ini menanamkan pondasi takut akan Tuhan kepada Set, anak yang merupakan pengganti daripada matinya Habel. Ya, menanamkan pondasi takut akan Tuhan untuk bagaimana dia membesarkan Set ini dalam rupa dan gambarnya. Di mana Adam ini diciptakan serupa dan segambar Allah. Ayat yang mencantumkan serupa segambar Allah dan kata memperanakan hanya di ayat ini. Kalau tokoh ini memperanakan ini, tokoh ini memperanakan ini. Banyak ayat kayak gitu di Alkitab. Tapi kalau memperanakan dalam kaitannya dengan serupa dan segambar Allah hanya di ayat ini saja, satu-satunya ayat dalam Alkitab. Jadi kita lihat di sini Kejadian 2 ayat 16-17. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Kejadian 2 ayat 16-17. Baik, Bu. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di sini bicara mengenai kecerdasan moral yang didapat dari pergaulan dengan Tuhan dan takut akan Tuhan sehingga menghasilkan karakter emas. Kalau mungkin Anda tanya kecerdasan moral itu apa? Kecerdasan untuk membedakan yang baik dan yang salah. Kecerdasan untuk memilih yang baik, untuk punya moral yang tinggi, moral yang luhur. Kecerdasan moral itu ketika manusia bergaul dengan Tuhan, takut akan Tuhan, akan menghasilkan karakter yang emas. Di sini kita lihat, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan baik yang jahat janganlah kau makan. Ini adalah perintah Tuhan. Untuk manusia itu mentaati perintah Tuhan. Ini adalah landasan daripada kecerdasan moral. Berikutnya adalah kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, udah sering sekali kita bahas dan ayat ini muncul di beberapa aspek-aspek kehidupan kita ya. Yang kita bahas aspek kehidupan manusia, ayat ini selalu muncul ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu ayat 26, lalu ayat 28, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kenapa dua ayat ini masuk dalam dimensi SQ? Karena SQ itu bicara spiritual quotient. Orang yang spiritual quotient itu tinggi, orang yang memiliki spiritual quotient tinggi itu dia memiliki visi yang jelas. Dia memiliki apa, aku hidup ini untuk apa toh gitu loh. Dia tuh punya tujuan yang jelas, sehingga karena dia memiliki visi yang jelas, maka dia itu dia mampu menghadapi segala macam rintangan, dia mampu menghadapi segala macam hambatan, dia mampu menghadapi segala macam kendala untuk dia tetap berjalan sampai visi itu tergenapi di dalam hidupnya. Dan visi yang Tuhan berikan kepada manusia adalah menjadi serupa dan segambar dengan Allah, berkuasa, menaklukkan bumi, mendominion, berkuasa atas bumi. Itu visi. Jadi baik IQ, EQ, MQ, SQ, semuanya ada di dalam Kejadian 1 sampai
5, di mana semuanya itu bersumber dari kitab pertama dalam Alkitab kita, kitab Kejadian. Jadi IQ, EQ, MQ, SQ itu ada semua. Kepandian IQ ketika manusia diberi kepercayaan untuk mengusahakan dan memelihara taman, diberi kepercayaan untuk memberi nama-nama binatang, itu butuh IQ. EQ ada dicatat emosi negatif pertama manusia, di mana pada akhirnya manusia harus bisa mengatasi emosi negatif ini. Berikutnya MQ, di mana manusia itu diberi perintah tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ada perintah yang nggak boleh dilanggar. Di situ moral quotient. Di situ ditunjukkan bahwa manusia itu ada pagar-pagarnya, ada rambu-rambunya, ada dimensi moral yang perlu mereka perhatikan untuk taat selalu pada hukum-hukum Tuhan. Berikutnya SQ adalah ketika Tuhan memberi manusia visi untuk hidup serupa dan segambar dengan Allah. Visi untuk manusia itu menaklukkan bumi. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya adalah 6 aspek pekerjaan. Katakan 6 aspek pekerjaan. Ya, bagus. Sekarang kita lihat 6 aspek pekerjaan itu adalah pekerjaan itu sendiri. Lalu ada bekerja, tahan menghadapi tekanan, berwirausaha, berinvestasi, ya kan? Dan juga memiliki waktu istirahat yang cukup. Ya, itu semua 6 aspek pekerjaan yang telah kita pelajari di kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, dan ini ternyata di kitab Kejadian juga ada. Yang pertama adalah bekerja atau pekerjaan. Kejadian 2 ayat 15 tadi udah kita baca, manusia dikasih Tuhan pekerjaan apa tuh di Taman Eden? Mengusahakan dan memelihara taman. Perhatikan ya, apa bedanya pekerjaan, wirausaha, dan investasi. Kalau pekerjaan itu kita menggunakan keringat, meluangkan waktu untuk kita menghasilkan sesuatu. Bekerja itu bisa juga diartikan kita mendapatkan gaji, mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Dan itu yang dilakukan oleh manusia pertama di Taman Eden. Mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu adalah suatu pekerjaan ya. Dia harus mikirkan gimana caranya supaya tanaman-tanaman ini subur ya, supaya binatang-binatang yang ada di situ itu bisa awet gitu ya, supaya bisa beranak pinak, susunya bisa diambil, telurnya bisa diambil, dan seterusnya gitu ya. Berikutnya adalah berwirausaha. Itu Kejadian 2 ayat 15 sama ayatnya. Mengusahakan, itu ada kata usaha, wirausaha. Mengusahakan tuh artinya Kain dan Habel ya. Kalau Kain itu, kita coba cari ayatnya ya. Kain dan Habel. Kain itu adalah Habel itu gembala, Kain itu petani. Artinya Kain ini hidup dari penggembalaan. Habel ini hidup dari penggembalaan, artinya diambil susunya, ternaknya itu diambil bulunya, diambil dagingnya, dianak-pinakkan gitu ya. Sedangkan Kain menjadi petani, dia menanam, dia memanen, hasilnya itu bisa dijual, dia juga bisa makan dari situ. Itu wirausaha, mengusahakan. Jadi pada zaman itu sudah ada wirausaha ya. Sekarang kita lihat berikutnya adalah ketahanan menghadapi tekanan. Kejadian 3 ayat 17. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di sini manusia mulai mengalami yang namanya tekanan. Tanah yang terkutuk, tanah yang menghasilkan rumput duri, semak duri, dan harus mengeluarkan peluh. Kenapa ketahanan menghadapi tekanan ini kita masukkan di aspek pekerjaan? Bukankah ketahanan menghadapi tekanan itu di semua aspek hidup kita ada? Di studi ada, di pekerjaan ada, di keluarga ada, di pergaulan ada, di mana-mana ada. Tetapi kenapa kita masukkan ketahanan menghadapi tekanan ini masuk di dalam aspek pekerjaan?
Karena kalau kita kembali ke pengkhotbah ya, saya tergelitik untuk balik ke pengkhotbah 3 ya. Kita kan mengawali pengajaran ini di pengkhotbah 3 ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Di situ ketahanan menghadapi ketahanan menghadapi tekanan itu ada di dalam pengkhotbah 3 ini. Ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Di Kejadian munculnya sebagai peluh. Ya, kita lihat di situ. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Artinya ketika kita mencari, kadang-kadang kita ketemu orang yang nipu. Ketika kita mencari, ketemu orang yang licik. Ketika kita mencari, kita ketemu orang yang merugikan kita. Makanya dikatakan ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu berdiam diri. Ada waktu untuk Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Artinya gini, setiap aspek pekerjaan itu akan ada keinginan Tuhan untuk kita bisa tahan menghadapi tekanan. Di situ dikatakan ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Saya dulu waktu pertama baca ayat ini di usia remaja, saya bingung. Loh, kenapa Tuhan mengizinkan kita rugi? Tuhan kan pengen kita beruntung. Kenapa kok ada kata ada waktu membiarkan rugi? Rugi itu kan gak enak. Masa Tuhan tega sih kita dibiarkan jadi rugi? Ternyata di situ adalah aspek pengampunan. Karena kita hidup di dunia ini akan ketemu dengan orang-orang jahat. Aspek pengampunan. Di situ membiarkan rugi itu adalah mau nggak mau kita tuh ketemu juga dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak berniat baik. Ya, saya coba akan stop share di sini. Saya akan saksikan ya apa yang saya alami dalam hidup saya. Jadi setiap pekerjaan tuh akan ketemu dengan aspek ini, ketahanan menghadapi tekanan. Sebagai seorang pembicara, saya menghadapi tekanan nggak? Oh iya. Saya pernah ditaruh di kamar pembantu tuh pernah. Ya kan. Sengaja supaya saya waktu seminar tuh marah-marah karena mereka udah siapkan pengacara di seminar itu karena saya menentang hipnotis untuk anak-anak itu tahun 2010. Ya, untung saya tuh nggak nyebut nama lembaga mereka pun di dalam tidak resmi di bawah seminar udah bubar, tidak resmi mereka pegang handphone, mereka bentak-bentak supaya saya nyebut nama lembaga, saya nggak sebut. Tuh saya kalau nggak hati-hati saya bisa diseret masuk ke penjara itu. Pernah. Itu saya ditidurkan di kamar pembantu, pernah sengaja itu ya. Terus sebagai pembicara itu saya dikadalin sama peserta itu sering gitu ya. Sama panitia itu sering gitu ya. Misalnya ngundang 4 sesi gitu ya. Padahal saya nggak pernah pasang tarif ya. Undang 4 sesi gitu ya. Dengan liciknya mereka menyebut sesi ini, 2 sesi ini dengan judul yang sama, 2 sesi ini dengan judul yang sama, padahal materi yang diminta itu beda. Supaya kalau mereka ngasih amplop itu, bagi mereka itu sedikit, padahal saya nggak pernah ngitung banyak sedikitnya. Bagi mereka sedikit itu sepertinya pantas, wong itu cuma 2 sesi. Padahal itu 4 sesi gitu ya. Tenaga saya diperes, tapi mereka walaupun gereja kaya, gereja sinode besar, itu ngasihnya tuh dikit banget. Saya pernah digitukan, sering ya, nggak cuma pernah. Jadi sebagai pembicara itu saya juga harus tahan menghadapi tekanan untuk saya ya. Penulis, saya juga menghadapi banyak tantangan sebagai penulis. Udah tanda tangan kontrak dari 2011 sampai sekarang bukunya belum terbit, ada. Kayak gitu. Akhirnya suami saya sendiri yang jadi nerbitin tulisan-tulisan saya ya. Lalu sebagai penulis dan pembicara saya dikadalin nama panitia itu pernah nggak? Pernah, event nasional lagi. Dan saya nggak mau cerita detailnya. Terus saya dijegal dalam pelayanan sering. Di gereja intern maupun ekstern sering sekali saya dijegal dalam pelayanan itu. Jadi gak gampang. Anda gak lihat enak Bu Kris keliling Indonesia. Nih Bu Kris diundang sana, diundang sini. Gak tahu pergumulan pembicara itu seperti apa ya. Pergumulan penulis itu seperti apa ya. Anda gak tahu sedalam-dalamnya. Saya pernah materi saya di-hacker sama pendeta. Seorang pendeta 1 tahun. Materi saya diajarkan gak sebut sumber 1 tahun. Baru saya sadar. Pernah itu. Berapa ratus saja materi saya yang diambil. Saya nggak tahu orang itu udah bertobat apa belum, biar saya lepaskan pengampunan. Malah pengajaran saya buka seluruh Indonesia sekarang ini. Ya, seperti itu. Jadi
harus tahan menghadapi tekanan tuh ada nggak di kitab Kejadian pembahasannya? Ada. Ya, manusia menghadapi yang namanya peluh, menghadapi yang namanya semak duri, menghadapi yang namanya rumput duri di Kejadian 3 ayat 17. Oke, berikutnya kita akan lihat berinvestasi. Ada nggak berinvestasi? Berinvestasi kita akan lihat di Kejadian 3 ayat 17. Berinvestasi. Ayatnya sama tadi. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan padamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Oh, sorry saudara, saya salah ayat ini. Mestinya yang di layar itu Kejadian 2 ayat 15. Saya salah. Kejadian, maaf ya, nanti saya perbaiki PowerPoint. Makanya saya bagi PowerPoint itu kalau pengajaran udah selesai, karena kadang-kadang ada editan seperti ini. Kadang-kadang copy paste tuh lupa ganti ayatnya, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya Taman Eden itulah tempat mereka berinvestasi. Ada satu tempat di mana mereka bisa mengelola, mengupayakan untuk tanah itu menghasilkan menghasilkan hasil investasi mereka. Seperti itu ya. Jadi manusia melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara berinvestasi. Tuhan memberikan Taman Eden kepada mereka, tapi karena mereka jatuh dalam dosa, Tuhan takut kalau Tuhan itu bukan takut, Tuhan itu mencegah jangan sampai manusia memakan buah dari pohon kehidupan. Akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Kalau pohon kehidupan itu buahnya dimakan, mereka nggak bisa ditebus. Jadi mereka harus diusir, dikirim malaikat dengan pedang bernyala-nyala supaya manusia nggak masuk ke Taman Eden lagi. Nah, sekarang kita lihat aspek berikutnya adalah aspek memberi atau berbagi. Kenapa aspek memberi atau berbagi ini ada di dalam aspek pekerjaan? Karena ketika seseorang itu udah masuk dalam pekerjaan, udah masuk di dalam yang namanya wirausaha, udah masuk di dalam yang namanya investasi, mereka itu pasti sudah memiliki penghasilan. Ketika seseorang memiliki penghasilan, maka ada aspek memberi atau berbagi. Kenapa aspek ini sampai muncul? Karena saya membandingkan PL dengan PB. Ketika membandingkan dengan PB, di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa di Alkitab di mana Tuhan menyuruh seorang anak muda yang kaya itu jual seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu kamu ikutlah aku. Jadi aspek memberi ini sangat penting. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Woi, tadinya saya kebingungan nyari ayatnya. Waduh, di Kejadian ini ada nggak peristiwa memberi nih ya? Ternyata ketemu di Kejadian 1 ayat 28. Karena saya yakin semua aspek yang ada di kitab Pengkhotbah di Kejadian harus ada. Dan akhirnya ketemu ayat ini. Wah, saya sangat bersukacita sekali. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu kata bertambah banyak itu pakai kata rabah. Bertambah banyak itu pakai kata rabah. Dan kata rabah ini artinya berlimpah-limpah, menguntungkan, memberi dengan limpahnya, menjadi kaya, makin bertambah-tambah. Jadi beranak cuculah dan bertambah banyak itu juga bisa diartikan beranak cuculah dan memberilah dengan limpahnya. Beranak cuculah dan jadilah kamu orang yang beruntung untuk kamu bisa memberi, menjadi kaya, makin bertambah, memberi dengan limpah. Jadi bertambah banyak pakai kata rabah ini mengandung arti berlimpah-limpah, memberi dengan limpahnya. Ini jadi beranak cucu dan bertambah banyak ini nggak cuma berbicara tentang multiplikasi manusia, bereproduksi, punya anak, punya cucu. Nggak cuma itu aja, nggak cuma menghasilkan populasi yang memenuhi bumi saja, tetapi juga berarti berlimpah-limpah, menguntungkan, memberi dengan limpahnya, menjadi kaya, makin bertambah-tambah. Nah, sekarang kita akan bandingkan kata rabah ini muncul lagi di bagian Alkitab yang lain, yaitu di Kejadian 28. Minta tolong Bu Ingrid bacakan lagi. Kejadian 28 ayat 3. Baik, Bu. Kejadian 28 ayat 3. 28. Kejadian 28 ayat 3.
Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ini kata-kata siapa ya? Kita lihat dari ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya. Jadi ini kata-kata Ishak kepada Yakub. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak. Menjadi banyak ini adalah, bentar. Ya, kita lihat ya. Kejadian 28 ayat 3. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak. Menjadi banyak ini muncul lagi kata rabah di sini. Sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Tidak berhenti sampai situ aja ya. Tapi masih ada lanjutannya. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham. Nah, di ayat 4 ya. Bu Ingrid tolong bacakan ayat 4. Kejadian 28 ayat 4. Maaf Bu, tadi unmute. Oh, iya. Kejadian 28 ayat 4. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Jadi berkat yang untuk Abraham itu berkat yang gimana? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu ada di Kejadian 12. Yuk kita buka Kejadian 12. Ini kan perkataan perkataan Ishak kepada Yakub kan. Semoga berkat yang untuk Abraham itu turun juga ke Yakub. Berkat yang seperti apa sih? Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kalau di kitab Kejadian muncul kata raba, itu artinya beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu artinya beranak cuculah dan engkau serta anak cucumu itu bisa jadi berkat. Bisa memberi. Ada aspek memberi di dalam 6 aspek pekerjaan. Artinya kita bekerja, kita dapat berkat. Beberapa bagian dari berkat itu kita tabur lagi. Nggak semuanya kita makan. Ada yang menjadi benih. Di situ ya. Lalu kita lihat. Tuhan memberkati untuk membuat bertambah banyak sehingga kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat, bisa memberi dengan limpah. Nggak sekedar diberkati aja. Karena kalau orang cuma diberkati itu kurang bahagia. Yang bahagia terlebih berkat memberi daripada menerima, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kita lihat di sini Kisah Rasul 20 ayat 35. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Kisah Rasul 20 ayat 25. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow, luar biasa ya. Ini judul perikopnya adalah perpisahan Paulus dengan para penutua jemaat di Efesus. Jadi Paulus sudah kasih contoh. Contohnya apa? Dia dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa sih pekerjaan Paulus? Membuat tenda. Waktu dia membuat tenda, tent maker, dia memakai sebagian penghasilannya juga untuk memperhatikan orang-orang yang lemah. Jadi bukan untuk memperkaya diri. Rasul Paulus paham bahwa ketika dia menjadi tent maker, dia membuat tenda, hasilnya itu dia pakai untuk membiayai sendiri pelayanannya. Dan juga untuk memberkati orang-orang yang lemah. Ya, saya rindu kita semua sampai ke titik itu ya. Jadi nggak cuma untuk aku, mana, untuk aku. Tetapi, nih, Tuhan berkati aku untuk aku bisa berbagi dengan yang lainnya. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata aspek memberi itu di kitab Kejadian ada. Dari kata raba ini ketemu saya ya. Kita lihat di sini aspek yang ke-6 adalah beristirahat yang cukup.
Bentar, kenapa ini nggak mau naik? Sebentar ya. Ya, ke beristirahat yang cukup. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan aja berhenti loh di hari ketujuh. Ada sela, ada jeda, ada Sabat. Jadi jelas banget di kitab Kejadian ini beristirahat yang cukup tuh ada faktor itu di situ. Tuhan aja berhenti dari pekerjaannya di hari ketujuh. Nah, sekarang kita masuk ke 5 kebutuhan primer manusia. Ada nggak di kitab Kejadian kebutuhan primer manusia? Yang pertama adalah pangan. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Minta tolong Bu Ingrid bacakan. Suaranya enggak. Kenapa, Bu? Sudah, Bu, sudah lebih baik. Iya. Tadi putus. Oh iya. Silakan, Bu. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi pangan yang Tuhan sediakan tidak cuma untuk manusia aja, tapi juga untuk ternak. Karena itu ada rantai makanan ya, kalau kita belajar di biologi itu ya. Ada rantai makanan gitu ya. Jadi Tuhan tidak cuma perhatikan makanan manusia, tapi makan ternak juga. Nanti kalau kita membahas, ada 8 gambaran kehidupan kan. Kita udah membahas yang pancaran mata air kehidupan. Kita sekarang bahas yang pohon, akar, batang, ranting, carang, ranting, buah ya kan. Tapi nanti kita akan sampai ke hidup itu adalah suatu pilihan. Nah, waktu kita belajar seperti persimpangan jalan, kita sampai di kitab Ulangan, daftar berkat dan kutuk. Di situ nanti kita lihat, ketika Tuhan memberkati, di situ ada makanan ternak, tidak cuma makanan manusia. Tapi ketika kutuk itu datang, juga kutuk itu tidak cuma melingkupi ketidaktersediaan bahan pangan untuk manusia, tapi ketidaktersediaan bahan pangan untuk ternak juga. Karena Tuhan itu memperhatikan rantai makanan. Woi, luar biasa ya. Sekarang kita lihat kebutuhan manusia, 5 kebutuhan primer manusia itu adalah pangan. Yang berikutnya adalah rasa aman. Ini saya menyusunnya urut ya, sesuai yang di pengkhotbah, rasa aman. Nah, pada saat saya menyusun ini, saya jujur ya, nggak bohong ya. Waktu saya menyusun ini, saya murni dapat dari Alkitab. Setelah semuanya selesai, saya baru googling. Waktu googling saya baru kaget, oh ternyata rasa aman itu ada di teori Maslow ya. Maslow itu membuat teori daftar kebutuhan manusia, itu piramida kebutuhan manusia. Itu di situ ada rasa aman, saya kaget. Padahal saya tahu rasa aman itu dari kitab Ulangan itu. Jadi kalau bangsa Israel nggak mengikuti perintah Tuhan, nggak mau dengar-dengar baik suara Tuhan yang berbicara kepada mereka, nggak mau mentaati perintah Tuhan, daftar kutuk yang menyerang mereka itu salah satunya adalah menyerang rasa aman. Kamu akan dikejar musuhmu, tanamanmu akan kena belalang, kamu akan anak-anakmu akan dirampas jadi tawanan, bla bla bla. Itu semua adalah menyerang yang namanya rasa aman. Nah, saya setelah mendaftarkan itu semua baru googling, baru kaget. Oh, ternyata oleh para ahli udah dijabarkan. Ternyata rasa aman itu kebutuhan primer. Contohnya kayak gini nih. Kita makanan ada, pakaian ada, rumah ada. Tapi kalau kondisi perang, hidup kita nggak akan enak. Mau berangkat kuliah, berangkat sekolah, mau belanja ke pasar, ibu-ibu, bapak-bapak mau ke kantor, takut dibom, takut ditembak. Betul? Kalau kita dalam kondisi perang, kita nggak bisa ngapa-ngapain hidup kita. Percuma aja walaupun kita punya makanan, punya rumah, punya pakaian. Untuk apa gunanya kalau nggak punya rasa aman? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, rasa aman ini penting, menduduki nomor 2 setelah makanan. Ya, kita lihat di Kejadian 2 ayat 5 sampai 6. Kejadian 2 ayat 5 sampai 6, minta tolong Bu Ingrid bacakan. Kejadian 2 ayat 5 sampai 6. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu.
Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Rasa aman itu sudah ada sebelum Tuhan ciptakan manusia. Di situ nggak ada semak, nggak ada hujan, ya, karena tanah itu belum ada yang mengusahakan. Nanti Tuhan turunkan hujan setelah Tuhan ciptakan manusia, ada yang mengusahakan taman, baru Tuhan turunkan hujan untuk tumbuh-tumbuhan itu bisa subur kayak gitu. Lalu ada kabut untuk mengganti hujan, itu ada kabut naik ke atas bumi membasahi seluruh permukaan bumi. Rasa aman yang 1000%, 100% rasa aman tuh ada. Perhatikan, belum ada semak apapun di bumi. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, mulai di situ ada semak duri. Pasal 3 ayatnya yang ke-18, ada semak duri, ada rumput duri. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tanah itu menjadi terkutuk. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, rasa aman itu ada. Oleh karena itu salah satu tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah aku memberikan damai sejahtera kepadamu, damai sejahtera yang tidak diberikan dunia. Tidak sama seperti yang damai sejahtera yang kamu bisa dapatkan dari dunia. Damai sejahtera yang kuberikan padamu itu melampaui segala akal. Ya, kita butuh yang namanya rasa aman. Gak ada lagi dibelenggu oleh kekhawatiran. Gak ada lagi dibelenggu oleh ketakutan. Gak ada lagi dibelenggu oleh trauma. Ada pemulihan, trauma masa lalu. Gak ada lagi dibelenggu oleh kesepian. Selalu happy, selalu bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jadi rasa aman ini penting. Kebutuhan akan rasa aman ini penting. Kejadian 2 ayat 5-6 ya. Lalu berikutnya kita lihat papan. Nah, jadi kebutuhan manusia apa aja tadi? Pangan, rasa aman, papan. Papan ini kebutuhan yang ketiga. Kita lihat Kejadian 2 ayat 9. Minta tolong Bu Ingrid bacakan. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon-pohon ini salah satunya adalah yang kita pakai untuk membuat papan. Ada batangnya, ada kulitnya, ada pelepahnya, ada daunnya ya. Bahkan beberapa pohon, saya lupa ya, pohon kalau nggak salah pohon zaitun ya. Pohon korma, sorry. Pohon korma itu daunnya itu yang besar, yang raksasa itu juga bisa dipakai untuk membuat atap rumah. Dan kalau kita lihat di rumah-rumah tradisional tuh banyak menggunakan daun-daun, akar-akar, ranting-ranting yang dijadikan rumah, sama seperti burung itu kalau membuat sarang itu pakai ranting-ranting. Itu semua dari apa? Dari pohon. Artinya kebutuhan manusia akan papan itu disediakan oleh Tuhan dengan adanya pohon-pohonan ini. Kita lanjutkan berikutnya, sandang. Jadi kebutuhan manusia adalah pangan, rasa aman, papan, sandang. Ini kebutuhan primer ya. Sandang. Kita lihat Kejadian 3 ayat 21. Minta tolong Bu Ingrid bacakan. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Weh, Tuhan sendiri loh desainer pertama di dunia itu yang membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, kalau kita lihat gambar-gambar itu, pelukis-pelukis itu suka gambarkan gini ya, bajunya kayak gini loh, miring gini loh, gitu ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya ini bisa diterjemahkan seperti jubah. Jadi pakaian yang Tuhan kenakan ke manusia itu menutupi semua dari bahu sampai ke mata kaki, jubah. Ya. Oke, kita lihat lagi Kejadian 1 ayat 30, Bu Ingrid tolong. Kejadian 1 ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Kenapa binatang harus Tuhan kasih suplai makanan? Karena binatang ini juga kulitnya bisa untuk pakaian. Kulitnya bisa untuk sepatu. Kulitnya bisa untuk ikat pinggang. Ya, kulitnya bisa untuk celana panjang, bisa untuk jaket. Ya kan? Jadi sandang ini didapatkan dari kita lihat ayatnya bagaimana Tuhan mengkuliti seekor binatang untuk membuat pakaian pertama di manusia, dan Tuhan memeliharakan rantai makanan yang ada pada binatang. Karena apa? Binatang-binatang ini juga bulunya itu bisa dipakai untuk pakaian manusia.
Berikutnya kita lihat. Oke. Kebutuhan manusia yang kelima yaitu adalah pendidikan, pengajaran, dan aktualisasi diri. Kenapa ini merupakan kebutuhan? Sekali lagi ya, saya waktu menyelidiki Pengkhotbah 1 ayat Pengkhotbah 3 ayat 1-15, saya nggak googling. Saya benar-benar dari Alkitab. Setelah saya googling baru saya sadar, oh ternyata para ahli juga nulis yang sama. Kebutuhan manusia utama itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu kayak gini loh. Kita ngomong, ada orang yang mau ngedengerin. Kita berpendapat, pendapat kita itu didengar orang. Kita dipilih untuk duduk dalam organisasi. Kita itu mendapatkan sertifikat, mendapatkan penghargaan, surat penghargaan, keikutsertaan, misalnya kayak gitu. Kita itu dapat gelar, misalnya kalau kita kuliah itu S1, S2, S3, misalnya kayak gitu. Lalu kita itu punya satu keahlian yang diakui oleh orang lain. Oh, Bu Grace itu guru vokal. Oh, Bu Grace itu pembicara penulis. Oh, Bu Grace itu bisa training WL, bisa ngajar keyboard kayak gitu. Nah, itu aktualisasi diri. Kebutuhan untuk kita ini, jiwa kita ini tersalur dan itu diakui oleh orang-orang di sekitar kita, itu suatu kebutuhan. Kalau orang nggak bisa beraktualisasi diri, maka dia akan mengalami gangguan dalam hidupnya. Apakah post power syndrome? Apakah dia akan mengalami depresi? Apakah dia akan mengalami stres? Apakah dia akan mengalami yang namanya minder? Gitu ya, dan seterusnya. Jadi aktualisasi diri ini ditentukan oleh apa? Oleh pendidikan dan pengajaran. Saya punya tante dan om di Purwokerto yang barusan saya ketemu beberapa minggu lalu. Kebetulan saya pelayanan sana, saya mampir. Tante saya usianya udah nggak muda lagi ya. Tantenya suami saya ya, otomatis menjadi tante saya juga ya kan. Usianya udah nggak muda lagi, tapi dia itu bikin kue gitu. Tiap hari dia bikin kue untuk dititipkan di orang jualan kue di pasar, di mana-mana gitu ya, di toko-toko gitu ya. Itu dia bangun jam 2 pagi ya, untuk bikin kue itu. Padahal umurnya udah nggak muda lagi, tetapi dia butuh yang namanya aktualisasi diri. Nggak bisa duduk-duduk nganggur-nganggur gitu, nggak bisa. Nah, aktualisasi ini dipengaruhi oleh pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal. Misalnya kalau tante saya pinter bikin kue, berarti dia mungkin pernah belajar kue sama kakek neneknya suami saya ya kan. Nah, kita lihat ya, Kejadian 1 ayat 28 itu ayatnya udah terlalu sering dibahas di situ. Beranak cucu bertambah banyak, taklukkan, penuhi, berkuasalah. Ya, itu bicara aktualisasi diri. Kejadian 5 ayat 3. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Maaf Bu. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Memberi nama itu juga aktualisasi diri dari seorang orang tua, dari seorang ayah. Lalu membesarkan Set menurut rupa dan gambarnya, itu juga aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu artinya keluarga kita happy, anak-anak diberkati Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan, anak-anak bertumbuh menjadi orang ya. Kamu punya anak berapa? 3, 1 udah meninggal, yang 2 udah jadi orang. Emang selama ini apa kalau bukan orang monyet? Ya nggak mungkin ya kan. Tapi itu istilah yang beredar di masyarakat untuk menjadikan anak-anak itu orang, manusia seutuhnya. Itu nggak gampang. Itu butuh pendidikan, pengajaran. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka didapati takut akan Tuhan, didapati mereka survive, didapati mereka ini mandiri dan seterusnya. Kita lihat 1 Korintus 11 ayat 1. Minta tolong Bu Ingrid bacakan 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ketika seseorang bisa memberikan teladan, itu juga aktualisasi diri. Karena Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi aktualisasi diri itu adalah kalau kita punya pengikut, kita punya murid, kita punya orang yang ngikutin kita punya orang yang mau ngedengerin nasihat kita, orang yang mau melangkah sesuai dengan arahan tuntunan kita, orang yang mau kita gembalakan, orang yang mau kita muridkan, orang yang mau
mengikuti jejak-jejak langkah kita. Orang yang mau mendapatkan satu ilmu dari pengajaran kita, ya itu bisa termasuk salah satunya di situ. Ya. Baik, kita lihat 1 Korintus 7 ayat 7 sampai 8. Tolong Bu Ingrid. 1 Korintus 7 ayat 7 sampai 8. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yaitu seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi ada yang namanya karunia. Karunia itu juga salah satunya akan mempengaruhi aktualisasi diri kita. Misalnya karunia Bapa, karunia Yesus, karunia Roh Kudus. Itu nggak sama ya Bapak Ibu Saudara. Karunia Yesus ada 5. Karunia Bapa ada 7. Karunia Roh Kudus ada 9. Kalau Anda kepengen belajar karunia-karunia, cari di channel YouTube saya. Nama channelnya adalah Grace Sumilat. Nah, di channel Grace Sumilat itu saya mengajar tentang karunia semua. Baik karunia Yesus, karunia Bapa, karunia Roh Kudus. Karunia-karunia ini juga mempengaruhi aktualisasi diri kita. Kita lihat lagi 1 Tesalonika 2. Bu Ingrid tolong. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Di situ Rasul Paulus mau jadi ibu bagi orang-orang Tesalonika, mau jadi ayah buat orang-orang Tesalonika, mau membapai dan mengayahi mereka, fatherhood and motherhood. Jadi walaupun Rasul Paulus itu laki-laki, tetapi dia mau jadi ibu. Tadi ayatnya di 7 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar. Ya. Lalu mau jadi ayah, kita lihat di sini. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, ayat 11, telah menasehati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang keayahan daripada Rasul Paulus. Jadi salah satu kebutuhan kita adalah aktualisasi diri. Itu adalah ketika kita memiliki anak-anak rohani. Misalnya saya perempuan, ya saya tetap harus punya hati bapa. Walaupun saya perempuan. Suami saya laki-laki, ketika dia membimbing jemaat, dia juga harus punya hati ibu. Karena Rasul Paulus, walaupun dia laki-laki, dia juga menempatkan diri sebagai ibu dan ayah bagi jemaat Korintus. Ya. Beranak cuculah bermultiplikasi dengan cara beranak cucu. Ini bicara tentang generasi. Generasi harus dapat pendidikan dan pengajaran dari orang tua yang mendidik dan mengajar mereka menurut rupa dan gambar Allah. Sebagaimana Adam itu mengubah pola lama yang salah kepada Kain dan Abel menjadi pola yang baru kepada Set. Kejadian 5 ayat 3. Hal ini juga berlaku bagi keluarga rohani. Bila mana orang tua rohani bermultiplikasi dengan cara melahirkan anak-anak rohani seturut rupa dan gambar orang tua rohani yang hidup seturut dengan rupa dan gambar Allah. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 12 sampai 12. 1 Korintus 7 ayat 7 sampai 8. Yang membahas karunia untuk tidak menikah, ya. Jadi walaupun Rasul Paulus itu punya karunia tidak menikah, tidak menjadi penghalang untuk dia tetap bisa berfungsi sebagai ayah dan ibu rohani bagi orang-orang Tesalonika. Karena pendidikan dan pengajaran itu membuat manusia bisa beraktualisasi diri. Pendidikan dan pengajaran atas generasi
dan aktualisasi diri adalah dua hal yang sangat terkait, tidak bisa dilepaskan satu sama yang lain. Dan itu menjadi satu area tersendiri. Maksudnya kayak gini. Bagaimana mungkin kita bisa beraktualisasi diri kalau kita nggak pernah diajar? Bagaimana mungkin kata-kata kita bisa didengar kalau kita nggak mengajar? Contoh, nggak pernah diajar. Contoh, saya nggak bisa melatih paduan suara kalau saya nggak pernah ikut jadi anggota paduan suara. Paham ya? Saya nggak akan bisa ngajari orang main piano kalau saya sendiri nggak pernah belajar main piano. Entah itu les, entah itu sekolah kuliah musik, entah itu otodidak. Saya nggak bisa ngajari orang kalau saya sendiri nggak pernah sentuh piano. Artinya kita bisa beraktualisasi diri ketika kita sudah mendapatkan pendidikan dan pengajaran di keluarga inti dan di keluarga rohani, formal maupun non formal. Itu kebutuhan manusia, itu pendidikan. Oleh karena itu jangan heran, kita nggak bisa lepas dari 5 kebutuhan primer ini, yaitu pangan, rasa aman, papan, sandang, papan, dan aktualisasi diri. Karena kalau pangan itu jasmani ya kan. Terus rasa aman itu jiwani ya. Untuk emosi kita ini butuh rasa aman ya kan. Lalu papan itu jiwani, tempat untuk berteduh. Dan ini juga bicara tentang komunitas. Kalau nggak ada rumah kita nggak bisa berkomunitas dengan keluarga inti kita dan keluarga rohani. Berikutnya adalah sandang, itu juga kebutuhan jasmani. Tetapi aktualisasi diri dengan cara mendapatkan pendidikan itu adalah kebutuhan jiwani. Makanya orang semiskin apapun itu anaknya tetap harus sekolah. Karena apa? Pendidikan itu kebutuhan primer. Kalau dia nggak sekolah, besok dewasa dia nggak bisa beraktualisasi diri. Nggak bisa beraktualisasi diri, hidupnya akan pincang. Ya, karena manusia itu butuh diterima, butuh dihargai, butuh didengarkan, butuh diakui. Nah, itu yang namanya aktualisasi diri, itu kebutuhan primer manusia. Wow, luar biasa ya. Baik, sekarang kita lihat 3 aspek kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi sekunder dan tersier ini saya jadikan satu. Karena kalau Alkitab itu antara sekunder dan tersier tuh tipis-tipis lah, beti-beti ya, beda-beda tipis ya. Kita lihat Kejadian 2 ayat 11, Bu Ingrid. Ini kita bahas aspek sampai ke 34 ya. Aspek ke 34 ya. Kejadian 2 ayat 11, minta tolong Bu Ingrid bacakan. Kejadian 2 ayat 11. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir, mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Jadi di situ ada namanya Pison, sungai Pison. Oke. 3 aspek kebutuhan sekunder dan tersier itu ada kemewahan di Taman Eden itu. Kemewahannya itu berupa emas, ya, adalah melebihi kebutuhan primer ya. Kemewahan kayak anting-anting ini nggak emas, ini imitasi yang saya pakai ini. Seandainya ini emas, ini termasuk kebutuhan sekunder. Saya nggak pakai emas juga nggak apa-apa, nggak akan mati ya kan. Karena bukan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu yang mendasar untuk tubuh, roh, dan jiwa kita. Kebutuhan sekunder ini kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi di Taman Eden ada nggak? Ada. Di situ yang namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Ini melebihi kebutuhan primer yang bisa dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder. Masih ayat yang sama, kita juga kategorikan kebutuhan tersier dari ayat yang sama, emas. Emas itu manusia nggak pakai emas juga nggak apa-apa ya kan. Nggak ada emas juga nggak masalah. Oleh karena itu, karena emasnya ini tersedia berlimpah-limpah, kita juga nggak bisa masukkan hanya kebutuhan sekunder aja, tapi ini juga bisa termasuk tersier. Karena berlimpah, keberadaannya tuh berlimpah ya kan. Nah, kemewahan berupa emas ini disediakan Tuhan di Taman Eden, ini adalah melebihi kebutuhan primer yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tersier. Dan kalau kita pelajari di kitab-kitab yang lain, ayat-ayat yang lain, kebutuhan tersier ini meliputi kekayaan tambang, kekayaan hasil bumi di luar pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kalau pertanian, perkebunan, peternakan itu masih mencakupi kebutuhan primer.
Tapi kalau sudah tambang, hasil bumi, itu lebih daripada memenuhi kebutuhan primer, dia sudah masuk ke ranah sekunder dan tersier. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau di kitab Pengkhotbah itu apa? Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Batu ini saya selidiki bukan batu-batu kali, bukan batu mahal-mahal. Itu bicara tentang apa? Kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kita lihat aspek sekunder dan tersier di sini, ada awasan untuk tidak cinta uang. Wow, awasan untuk tidak cinta uang itu ternyata ada pembahasannya di kitab Kejadian 1 sampai pasal 5 ya. Kita lihat, minta tolong Bu Ingrid bacakan Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Wow, saya akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu Saudara. Saya itu terus terang bikin materi ini antara pusing-pusing gimana, antara seneng-seneng gimana, antara exciting semangat gimana gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin kalau ada 38 aspek di kitab Kejadian Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, pasti 38 aspek itu harus ada di kitab Kejadian 1 sampai pasal 5. Harus ada, karena Kejadian ini adalah buku induk, buku yang mengawali semua buku-buku yang lain, buku yang menceritakan awal kisahnya kehidupan manusia ciptaan pertama. Jadi harus ada, apalagi buku Kejadian ini harus ada 38 aspek kehidupan manusia. Tapi ketika saya merumuskan dari termasuk Perjanjian Baru, bagaimana pengajaran Yesus supaya kita tidak cinta uang, hidup kita tidak memberdayakan uang dan sebagainya. Lah di mana kalau di kitab Kejadian susah, karena belum ada cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Hanya silsilah kayak disebutkan Bu Ingrid tadi ya kan. Jadi saya ketika dibukakan Tuhan ini, wow ya. Ternyata di kitab Kejadian ada awasan untuk cinta uang. Kita bisa tahu dari arti-arti nama 4 cabang sungai-sungai yang di dalam pembahasan yang dibaca Bu Ingrid tadi. Ada satu sungai mengalir dari Eden yang membasahi taman itu. Dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Pison ini artinya increase atau pertambahan. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Hawilah ini artinya circle atau lingkaran. Tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Gihon ini artinya meledak, ya kan? Lalu yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus, ya. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Tigris ini artinya cepat, ya. Lalu yakni yang mengalir di sebelah timur Asyir. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Efrat ini artinya kesuburan. Wah, kita kalau lihat artinya ini bisa geleng-geleng. Ternyata aspek untuk kita diberi awasan oleh Tuhan jangan sampai cinta uang, di mana akar segala kejahatan adalah cinta uang. Pasti ini terkait dengan aspek kehidupan manusia yang sangat penting. Di sini ternyata apa? Bisa kita lihat siapa sih yang nggak ingin pertambahan? Siapa sih yang nggak ingin ledakan? Siapa sih yang nggak ingin percepatan? Siapa sih yang nggak ingin kesuburan? Semua orang pingin ya kan? Semua orang pingin ya kan? Tetapi perhatikan, semua orang menyukai pertambahan. Semua orang menyukai pertambahan tadi Pison. Semua orang menyukai ledakan Gihon. Semua orang menyukai percepatan Tigris. Apalagi kesuburan Efrat. Apalagi menyangkut tempat yang basah atau tempat yang menghasilkan, di mana di situ banyak emas, damar bedola, batu krisopras yang mahal-mahal. Maka ada awasan, jangan sampai kita terjebak pada Hawilah. Hawilah ini circle atau lingkaran. Lingkaran yang membuat kita nggak bisa lepas, lingkaran yang membuat kita tuh terikat
di dalamnya, nggak bisa keluar, muter aja di situ aja gitu ya. Ini adalah jebakan kekayaan alias kemewahan, dimana kalau kita nggak berhati-hati, maka orang kaya sangat sukar masuk dalam kerajaan surga. Matius 19 ayat 23. Orang kaya itu sukar masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Ini loh, ada jebakan kekayaan, ada circle itu tadi, hawila itu loh, artinya lingkaran, circle. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Matius 19 ayat 23. Ya Bu, Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Heran ya kalau baca ayat ini ya, Tuhan Yesus loh ini yang ngomong orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Jadi kaya itu dosa enggak? Enggak dosa. Banyak loh tokoh Alkitab yang kaya tapi cinta Tuhan, kayak Abraham, Ishak, Yakub tuh kaya semua ya kan. Tetapi kekayaan itu bisa jadi jebakan. Ya, bahkan kenyamanan di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya itu bisa menterlenakan. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Ulangan 6 ayat 10 sampai 17. Baik Bu. Ulangan 6 ayat 10 sampai 17. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia menggunakan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Wow, perhatikan ya. Makasih ya Bu Ingrid. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk, itu bicara apa? Rasa aman, ya kan? Masuk, ya kan? Lalu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, itu bicara tentang apa? Tempat, kebutuhan akan tempat. Rumah-rumah itu apa? Papan berisi berbagai barang baik, sekunder dan tersier, yang kita cuma duduk aja, nggak pakai kursi pun, duduk lantai nggak apa-apa, tapi ini ada perabotan, ya kan? Sumur-sumur yang tidak kau gali, itu air, sumber alam, ya kan? Lalu kebun-kebun anggur, itu kan kebun zaitun yang tidak kau tanami, maksudnya nggak usah nanam, kebunnya udah ada. Itu bicara tentang apa? Pekerjaan, investasi, wirausaha, ya kan? Apabila engkau sudah makan, itu apa? Kebutuhan primer, pangan, ya kan, dan menjadi kenyang. Maka berhati-hatilah. Nah, ini ada aspek awasan agar tidak cinta uang. Karena apa? Kalau semuanya sudah tercukupi, dikatakan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Engkau harus takut Tuhan, harus beribadah, jangan ngikuti Allah lain. Itu apa? 12 aspek ketuhanan. Hati-hati ketika kita terjebak pada kenyamanan, keamanan, kelimpahan, berlimpah susu dan madu, kesuburan tanah Kanaan. Hati-hati, jangan sampai terjebak pada kekayaan. Jangan sampai kena circle ini tadi loh. Yang di kejadian tadi apa? Hawila ini loh. Hawila ini. Saya tuh sangat pusing ini nemukan ini aspek ini apa awasan untuk tidak cinta uang di kejadian mana. Saya teliti satu-satu dapat arti dari nama-nama sungai dan Hawila ini. Circle atau lingkaran ini. Nggak ada orang yang nggak suka pertambahan, ledakan, percepatan, kesuburan. Semua orang suka. Apalagi emas. Tapi hati-hati, itu ada di Hawila.
tanah namanya apa? Hawila, yang artinya lingkaran. Jangan sampai terjebak di lingkaran itu. Wah, luar biasa ya. Lalu masih ada waktu nih ya, saya habiskan ya. Kebutuhan manusia akan tempat, area, dan kemerdekaan. Wah, saya senang sekali kalau kita selesai sampai poin 38. Minggu depan kita akan membandingkan Pengkhotbah dengan Kejadian. 38 aspek di Pengkhotbah kita compare, kita bandingkan dengan kitab Kejadian. Saya udah semangat, nggak sabar nunggu Jumat depan ya. Oke, kita lihat aspek yang ke-37 yaitu tempat. Manusia membutuhkan tempat, area, kemerdekaan. Itu 3 hal. Kita kalau punya rumah, belum tentu kita punya tempat, bisa aja itu ngontrak ya kan. Terus kalau kita punya tempat itu, kita bisa lebih merdeka mengatur, lebih merdeka merenovasi, lebih punya kebebasan untuk kita, rumah mau kita apakan, mau dicat warna apa, suka-suka kita, itu tempat-tempat kita sendiri ya kan. Area itu bicara tentang wilayah yang Tuhan berikan untuk kita bereksplorasi, apakah itu di kantor, apakah itu di sekolah, apakah itu di tempat kita kuliah, atau apa, ada area di mana kita ini bisa mengembangkan diri. Dan kemerdekaan itu berbicara tentang kita ini nggak ada di bawah jajahan, nggak ada di bawah tindasan. Kita ini merdeka untuk mau melakukan apa saja, merdeka, punya hak bebas untuk punya hak asasi manusia itu berjalan dalam hidup kita gitu ya. Kejadian 2 ayat 15, tolong Bu Ingrid. Baik Bu, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terima kasih Bu Ingrid. Taman Eden itu adalah tempat. Taman Eden itu adalah area di mana mereka bisa bereksplorasi, bisa mengusahakan, mengupayakan kesuburannya dan sebagainya. Dan Taman Eden itu merdeka. Mereka kecuali ada memang tetap aturan Tuhan. Pohon pengetahuan buah baik dan jahat itu buahnya nggak boleh dimakan. Selain daripada yang Tuhan tetapkan aturan itu, mereka merdeka mau makan buah apa aja boleh, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tetap Tuhan itu punya aturan-aturan ya kan. Karena Tuhan itu ingin manusia itu hidup lebih baik. Kalau manusia melanggar, akhirnya mereka jatuh dalam dosa, akhirnya mereka menghadapi yang namanya kefanaan, kematian. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kayak gitu ya. Oke. Kita sekarang akan masuk ke poin yang ke-38. Poin yang terakhir yang ada di kitab Kejadian. Duh, kenapa share screen-nya mogok ini? Tunggu ya, teman-teman. Kita masuk ke poin kebutuhan manusia yang terakhir. Kebutuhan manusia ada primer, sekunder, tersier, kebutuhan akan tempat, area, kemerdekaan, dan kebutuhan akan yang terakhir poin aspek kehidupan manusia yang ke-38, kebutuhan manusia akan penghargaan dan kebahagiaan. Ini saya nggak bisa share screen di sini Bu Ingrid, nggak tahu ini ada kendala. Minta tolong langsung Bu Ingrid bacakan ya. Matius 28 ayat 8 Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau berkuasa itu seneng nggak? Seneng, nggak ada orang yang nggak seneng berkuasa. Kenapa orang itu rebutan jabatan? Kenapa orang itu pakai politik yang macam-macam hanya untuk duduk di sebuah jabatan? Kenapa orang itu sampai mau rela melakukan segalanya demi mendapatkan kekuasaan? Karena berkuasa itu enak ya kan? Berkuasa itu adalah sesuatu yang nikmat gitu ya. Jadi mereka berkuasa atas ikan-ikan, atas ciptaan-ciptaan yang lain. Dan di ayat 28, beranak cucu, bertambah banyak, itu bicara tentang kebahagiaan. Makanya kalau orang nikah itu kan selalu selamat berbahagia. Selalu ucapannya selamat berbahagia gitu ya. Nggak ada semoga sukses. Nggak ada. Itu kalau orang wisuda, ucapannya semoga sukses gitu ya. Orang pertama dapat kerja, semoga sukses gitu. Orang buka usaha, semoga sukses. Tapi kalau pernikahan nggak ada semoga sukses. Tapi apa? Semoga berbahagia. Itu kebutuhan manusia ya. Akan kebahagiaan.
Berikutnya Bu Ingrid tolong bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Baik, Bu. Matius 28 ayat 28 sampai 18 sampai 20. Baik. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di situ ada kepadaku telah diberikan kuasa. Lalu Tuhan mengutus kita. Karena itu pergilah. Jadi kebutuhan manusia untuk penghargaan dan kebahagiaan ini terkait juga dengan amanat agung. Artinya tanda-tanda ini akan menguasai orang percaya. Mereka akan minum racun maut tapi tidak mati. Mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka akan sembuh. Mereka akan mengusir setan dan seterusnya. Itu tanda-tanda ini kan menyertai orang percaya, itu artinya manusia, orang percaya itu diberi kuasa. Diberi kuasa untuk mengusir setan, diberi kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, diberi kuasa untuk kebal racun. Tapi ya ada, jangan terus minum baikon bunuh diri ya pasti mati, itu namanya mencobai Tuhan. Tapi kalau kita dikirim ke daerah terpencil terus kita diracuni supaya kita mati, itu nggak akan terjadi ketika kita masuk dalam pekabaran Injil, masuk di dalam ladang misi. Kita nggak akan mati gara-gara diracun, karena Tuhan itu memberi perlindungan yang sempurna. Bukan racunnya untuk bunuh diri ya, bukan ya, tapi karena Injil gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak mau punya kuasa kayak gitu? Tumpang tangan, orang sembuh, usir setan, setan takut, setan pergi. Itu juga kebutuhan manusia akan penghargaan dan kebahagiaan. Salah satunya ketika kita melaksanakan amanat agung, kita akan bahagia. Salah satunya ketika kita melaksanakan amanat agung, hidup kita tuh akan maksimal, rasanya puas kayak gitu. Punya anak rohani, bisa bawa orang bertobat sampai dibaptiskan, memuridkan orang-orang sampai orang-orang itu kenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu kepuasan yang luar biasa. Karena itu visi universal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya. Lalu kita lihat Kejadian 3 ayat 15 itu adalah pengkabaran Injil pertama di pekabaran Injil pertama adalah Kejadian 2 ayat 15. Nih ya, sebentar ya. Layar saya baru kebuka sekarang ini, laptop saya nge-lag ini. Ya. Kita lihat ya, Kejadian 3 ayat 15 adalah pekabaran Injil pertama di atas muka bumi. Janji Tuhan untuk keselamatan atas manusia. Minta tolong Bu Ingrid baca Kejadian 3 ayat 15. Oh, saya terlempar ini. Saya akan bacakan ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Ya, saya terlempar ini sebentar, saya akan coba masuk lagi. Ya. Aspek yang ke-38, yaitu kebahagiaan dan penghargaan adalah kebutuhan manusia yang paling maksimal, yang paling atas, yang paling tinggi. Pencapaian manusia yang paling tinggi adalah kebutuhan akan penghargaan dan kebahagiaan. Baik, di situ ada Injil pertama di dunia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada kemenangan atas kuasa iblis ketika keturunan dari perempuan itu, yaitu Hawa, akan menurunkan sampai kepada Yesus. Di mana Yesus itu adalah Mesias yang pada akhirnya dipakai oleh Allah Bapa mengaruniakan Yesus untuk keselamatan umat manusia. Baik, ini saya nggak bisa kembali ke
Kembali ke Zoom, nge-lag ini laptop saya. Ada masalah. Oke. Kita akan tutup di dalam